Salam sehat Bapak Ibu semua. Kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu di acara sosialisasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, peserta sosialisasi yang saya hormati, perkenalkan saya Muhammad Romli, saya akan memandu rangkaian acara sosialisasi hari ini. Bagaimana Bapak Ibu? Keadaannya sehat-sehat saja kan? Saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan bahagia di tengah pandemi COVID-19 ini. Saya bangga berada di tengah Bapak Ibu untuk melakukan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Saya ucapkan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Ibu yang sudah hadir tepat waktu di tengah kesibukan menjalankan tugas sehari-hari dan di hari-hari menjelang libur Lebaran. Apresiasi yang tinggi buat Bapak Ibu semua. Kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang menunaikannya. Saya akan menyapa Bapak Ibu dari provinsi-provinsi yang mengikuti kegiatan sosialisasi pada gelombang kedua ini. Saya ingin menyapa Bapak Ibu dari Sumatera Utara. Mana Sumatera Utara? Kalau langsung enak ya Bu ya, bisa kelihatan ya. Tapi rasanya kita tetap perlu walaupun dengan virtual meeting tidak akan mengurangi kualitas dari pelaksanaan sosialisasi ini. Selanjutnya saya sapa Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Sudah hadir ya Bapak Ibu? Oke, kalau ada yang belum hadir, tolong diingatkan untuk segera memasuki ruang virtual meeting ini karena acara sudah dimulai. Selanjutnya saya sapa teman-teman Bapak Ibu dari Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Oke Bapak Ibu. Selanjutnya saya sapa teman-teman Bapak Ibu peserta sosialisasi dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Oke Bapak Ibu, sekali lagi jika ada temannya, rekannya, baik dari dari perpustakaan provinsi maupun perpustakaan kabupaten yang belum hadir saat ini untuk segera bergabung karena acara akan segera kita mulai. Selanjutnya saya sapa Bapak Ibu peserta sosialisasi dari Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Oke. Dari Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah. Oke, baik Bapak Ibu. Dan terakhir dari Provinsi Maluku Utara dan Papua. Baik Bapak Ibu, gimana? Sekali lagi kalau rekan-rekannya belum lengkap, tolong diingatkan untuk segera hadir. Pada gelombang pertama kemarin banyak yang nobar, mungkin Bapak Ibu juga nih ada yang nonton bareng acara ini. Kami ucapkan selamat mengikuti acara sosialisasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini langsung lewat webinar ini maupun nobar di perpustakaannya masing-masing. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang kita ketahui, pada tanggal 17 Mei lalu, Perpustakaan Nasional merayakan hari ulang tahunnya yang ke-40. Untuk itu, mari kita ucapkan Dirgahayu Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang ke-40. Perpustakaan sebagai pusat budaya bangsa. Kemudian Bapak Ibu pasti sudah tahu ya bahwa hari ini adalah Hari Kebangkitan Nasional. Untuk itu mari kita gelorakan semangat membangun bangsa lewat transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Baik Bapak Ibu peserta sosialisasi yang saya hormati, acara akan kita mulai. Yang terhormat, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Muhammad Sarip Bando MM. Yang terhormat,
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Ibu Dr. Anda Woro Titi Haryanti MA. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas RI, Bapak Dr. Insinyur Subandi Sarjoko MSc. Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Deni Kurniadi M.Hum. Direktur BRI Microfinance Center, Bapak Agus Rahmadi SPM MMA. Tim Leader Konsultan Pendamping Program dari PT Makplus In, Ibu Dr. Erlin Sulistianingsih. Tentunya yang kami sangat hormati adalah Bapak Ibu, Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi, Mitra Program tahun 2020. Dan Bapak Ibu Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Mitra Program tahun 2020. Bapak Ibu PIC Provinsi dan PIC Kabupaten, rekan-rekan tim Perpusnas dan tim konsultan. Bapak Ibu yang saya hormati, di tengah pandemi COVID-19 ini, acara sosialisasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang biasanya dilaksanakan secara tatap muka langsung pada tahun-tahun sebelumnya, tahun ini kita laksanakan secara daring atau secara online. Tetapi tentunya kami berharap kita semua bisa tetap menjaga proses sosialisasi yang dilakukan secara daring ini bisa berjalan optimal. Untuk itu, mengawali sosialisasi ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan agama kita masing-masing, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kemudahan dan kelancaran bagi kegiatan sosialisasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Bapak Ibu peserta sosialisasi yang kami hormati, perlu kami jelaskan kembali bahwa kegiatan sosialisasi ini dilakukan 2 gelombang. Gelombang pertama sudah dilakukan kemarin dan gelombang kedua dilakukan sekarang. Berikut adalah informasi peserta untuk gelombang kedua ini. Tadi saya sudah sapa di depan ya, 16 provinsi termasuk 50 kabupaten yang berasal dari 16 provinsi itu. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu peserta sosialisasi dari 16 provinsi dan 50 kabupaten yang total jumlah pesertanya sebanyak 198 orang peserta. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya akan perkenalkan narasumber yang akan memberikan materi dalam kegiatan sosialisasi ini. Yang pertama, Bapak Dr. Andes Muhammad Saribando MM, selaku Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas RI, Bapak Dr. Insinyur Subandi Sarjoko MSc. Kemudian yang ketiga, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Ibu Dr. Anda Woro Titi Haryanti MA. Selanjutnya, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Deni Kurniadi M.Hum. Kemudian Direktur BRI Microfinance Center, Bapak Agus Rahmadi SPM MMA. Kemudian narasumber yang keenam, Ibu Dr. Erlin Sulistianingsih selaku Tim Leader Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dari PT Makplus In. Baik Bapak Ibu, selanjutnya
saya akan menjelaskan tujuan dari program, tujuan dari sosialisasi program ini, tujuan dari kegiatan hari ini. Ini narasumbernya Bapak Ibu. Oke. Nah, tujuan dari kegiatan sosialisasi hari ini adalah yang pertama, kita harapkan dari sosialisasi ini terbangun pemahaman yang sama tentang konsep dan tentang kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dan juga kita harapkan ada pemahaman yang sama mengenai tahapan dan bagaimana strategi serta jadwal dari implementasi program ini. Kemudian yang ketiga, tentunya kita berharap sosialisasi ini akan bisa membangun komitmen dan kesadaran kita semua untuk membangun masyarakat, kesejahteraan masyarakat lewat program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Selanjutnya Bapak Ibu, saya akan menjelaskan secara lebih detail bagaimana agenda kita pada hari ini. Pertama, nanti kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Muhammad Sarif Bando MM. Selanjutnya, akan ada sambutan dari Bapak Dr. Insinyur Subandi Sarjoko MSc. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Ibu Dr. Anda Woro Titi Haryanti MA. Kemudian pemaparan tentang konsep program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial oleh Ibu Dr. Erlin Sulistianingsi. Dilanjutkan dengan pemaparan tentang bagaimana peran perpustakaan dalam menggairahkan ekonomi kerakyatan, dalam menggairahkan UMKM melalui perpustakaan yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Rahmadi SPM MMA. Dan kemudian di sesi selanjutnya akan ada penyampaian oleh Bapak Dr. Andes Denny Kurnia di MHUM tentang peran mitra dan rencana tindak lanjut. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, kemudian kesimpulan dan penutup. Kami harapkan tentunya Bapak Ibu semua bisa mengikuti acara ini sampai acara ini itu selesai nanti. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan tata tertib dari kegiatan sosialisasi ini. Yang pertama, peserta sosialisasi ini adalah para kepala dinas perpustakaan provinsi dan kepala dinas perpustakaan kabupaten dari 16 provinsi yang tadi saya sampaikan. Ditambah dengan 2 orang PAC-nya masing-masing. Kemudian sekali lagi kami mohon Bapak Ibu untuk mengikuti sosialisasi ini sampai acara selesai. Kemudian karena kita menggunakan platform webinar Zoom, Bapak Ibu untuk pertanyaan dan tanggapan yang Bapak Ibu akan usulkan bisa mengoptimalkan fitur Q&A. Nanti akan kami jelaskan bagaimana memanfaatkan fitur tersebut. Baik Bapak Ibu, selanjutnya mari kita ikuti bersama penjelasan penggunaan fitur Zoom webinar yang akan disampaikan oleh salah seorang rekan saya, yaitu Mas Ari Sukron. Kepada Mas Ari, saya silahkan. Saya lagi kerja. Baik, terima kasih Mas Romli. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Semoga sehat dan gembira selalu. Berikut saya akan menjelaskan mengenai penggunaan Zoom webinar yang Bapak Ibu sekalian gunakan saat ini. Fitur Zoom webinar pada perangkat atau device yang Bapak Ibu sekalian gunakan, terdapat 3 fitur yang bisa digunakan. Yang pertama adalah fitur Q&A atau question and answer, tanya jawab, dan yang kedua ada fitur chat, dan yang ketiga ada fitur raise hand. Fitur raise hand itu untuk mengajukan tangan atau mengangkat tangan. Fitur chat untuk saling sapa menyapa, dan fitur Q&A digunakan untuk bertanya kepada panelis atau kepada narasumber nantinya. Saya akan tampilkan bagaimana cara penggunaan fitur Q&A
yang mana akan digunakan Bapak dan Ibu untuk mengajukan pertanyaan pada saat sesi pertanyaan nanti. Oke, yang pertama adalah klik menu Q&A yang ada di bawah. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan di kolom yang telah tersedia. Setelah menulis pertanyaan, lanjutkan dengan send, dengan mengklik send atau kirim. Maka pertanyaan Bapak Ibu otomatis sudah terkumpulkan dan nanti akan dijawab langsung oleh narasumber. Dan yang kedua adalah fitur raise hand. Fitur raise hand ini digunakan nanti ketika moderator memberikan kesempatan bertanya kepada Bapak Ibu sekalian ketika nanti memang dari moderator akan memberikan sesi tanya jawab menggunakan raise hand apabila nanti diperlukan. Dan fitur chat sekali lagi saya sampaikan untuk penggunaan saling sapa menyapa Bapak Ibu maupun bertanya mengenai hal-hal teknis. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang bersifat kepada narasumber, Bapak Ibu sekalian bisa bertanya di fitur Q&A. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan penggunaan Zoom. Selamat mengikuti kegiatan. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan Bapak Ibu bisa nyaman dengan perangkat Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Romli. Terima kasih. Terima kasih Mas Ari. Baik Bapak Ibu, saya hormati. Setelah kita ikuti bersama penjelasan penggunaan fitur Zoom webinar dari Mas Ari. Ya Bapak Ibu, kami harapkan mengoptimalkan penggunaan fitur Q&A jika ada pertanyaan dan tanggapan yang akan Ibu ajukan, Bapak Ibu ajukan. Raise hand, fitur raise hand hanya jika waktu memungkinkan kita melakukan tanya jawab langsung. Jadi untuk meeting kali ini kita akan optimalkan di penggunaan fitur Q&A. Silakan Bapak Ibu tuliskan pertanyaan dan tanggapannya di fitur tersebut. Baik Bapak Ibu peserta sosialisasi yang saya hormati. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Muhammad Sarip Bando MM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Perpustakaan Nasional ingin menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi seluruh masyarakat Indonesia yang menunaikannya. Selanjutnya kami menyampaikan bahwa ada kebijakan Perpustakaan Nasional dalam program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial itu didasarkan pada konsep perpustakaan yang sebenarnya. Pada abad 18, kita masih bicara tentang bagaimana memanage collection. Pada abad ke-19, kita sudah sampai pada bagaimana memanage knowledge. Dan pada abad 20 ini adalah bicara tentang transfer knowledge. Kaitannya dengan transformasi perpustakaan berbasis inklusi, maka kami ingin menjelaskan bahwa inklusi sosial sama dengan atau berlawanan dengan eksklusif yang selama ini orang-orang ke perpustakaan itu mungkin dia jadi peneliti, mungkin dia calon doktor, mungkin juga adalah orang-orang profesional, dan karena itu perpustakaan lebih berfungsi sebagai tempat untuk menggali ilmu para peneliti dan orang-orang yang akan menggeluti ilmu-ilmu tertentu.
ke depan tidak lagi seperti itu. Kita berharap bahwa perpustakaan sebagai tempat menyimpan jutaan bahkan miliaran ilmu pengetahuan itu tidak boleh berhenti sampai di perpustakaan, kemudian akhirnya menjadi harta karun yang tidak banyak berguna. Tetapi para pendidik, para pustakawan, dan para ilmuwan yang lain bisa menggali ilmu yang ada di perpustakaan dan kemudian ditransferkan kepada masyarakat termarginalkan dalam mendukung program pemerintah. Apa yang disampaikan Bapak Presiden tentang pembangunan dimulai dari pinggiran. Kita tahu bahwa masalahnya Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan ketimpangan yang sangat jauh antara pusat dan daerah. Karena itu prioritas kita adalah bagaimana perpustakaan ini bisa menjangkau dan menyiapkan bahan-bahan informasi, ilmu pengetahuan, dan terutama yang terkait dengan life skill dan ilmu-ilmu terapan keterampilan bagi masyarakat-masyarakat yang ada di pinggiran menjauh di sana. Karena itu, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana dalam PP 18 2016 tentang organisasi perangkat daerah, hampir di seluruh provinsi dan kabupaten kota telah dibentuk kelembagaan berupa dinas perpustakaan sama dengan dinas pekerjaan umum, dinas pendidikan, dan dinas-dinas yang lain. Disinilah perpustakaan nasional mendapat keuntungan karena secara teknis bisa mendapatkan perpanjangan tangan dengan teman-teman kepala dinas perpustakaan yang ada di provinsi dan kabupaten kota untuk menjadi garda terdepan di dalam pelaksanaan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Oleh karena itu, perpustakaan nasional tentu harus bekerja sama dengan pemerintah daerah. Bagaimana rekomendasi dari Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Wali Kota untuk perpustakaan-perpustakaan yang dijadikan mitra penerima manfaat di dalam implementasinya. Kami ingin menyampaikan bahwa dalam beberapa tahun pelaksanaan, mulai dari 2018-19 itu berjalan baik dan sukses, dan sudah banyak testimoni yang disampaikan oleh masyarakat penerima manfaat dengan program ini, dan rasanya dalam kondisi pandemi COVID-19 ini justru program ini sangat diperlukan lantaran saya kira peran perpustakaan bisa menjadi sumber informasi yang semua basisnya adalah online. Daerah-daerah penerima manfaat nanti juga akan difasilitasi dengan hal seperti itu, namun secara spesifik akan ada pendampingan bagaimana mereka memilih pilihan-pilihan ekonomi, dan kemudian dari pilihan-pilihan ekonomi yang dipilih oleh masyarakat, Perpustakaan Nasional bersama dengan tutornya wajib menyiapkan dokumen-dokumen yang penting untuk itu, mencari perbandingan-perbandingan, melatih, dan akhirnya para penerima manfaat harus dipastikan dia bisa mendapatkan keuntungan secara ekonomis dengan bergabung dalam program ini. Tentu keterbatasan anggaran di Perpustakaan Nasional, program ini hanya akan menjadi stimulan. Kita berharap dengan testimoni yang disampaikan oleh sejumlah masyarakat yang betul-betul merasa beruntung bisa bergabung dengan program ini akan menjadi referensi, akan menjadi contoh, akan menjadi bukti bagi masyarakat yang lain bahwa betapa kita beruntung jika bergabung dengan perpustakaan, baik yang perpustakaan nasional, perpustakaan provinsi, perpustakaan kabupaten kota, perpustakaan khusus, bahkan sampai ke perpustakaan desa, karena orang bilang segala sesuatunya ada ilmunya. Saya kira disinilah peran yang kita akan
maksimalkan untuk betul-betul menjadikan perpustakaan sebagai sumber informasi, pengetahuan dan teknologi untuk mengedukasi masyarakat dalam mengembangkan pilihan-pilihan ekonomi yang ditetapkan oleh dia. Mudah-mudahan dukungan dari Bappenas, Kementerian Keuangan, kemudian dari Komisi 10 DPR RI, dan juga stakeholder yang lain, tentu juga masyarakat dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk menjadikan perpustakaan sebagai ruang belajar terbuka untuk siapa saja dalam menghadapi era globalisasi yang sangat ketat, terutama kita tahu dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 ini akan sangat besar, sehingga dibutuhkan untuk kita segera bangkit dengan pengetahuan-pengetahuan baru, keterampilan baru, dan juga motivasi-motivasi baru untuk terus bekerja dalam membangun masyarakat kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik Bapak Ibu peserta sosialisasi yang saya hormati, baru saja sama-sama kita dengarkan sambutan dari Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Muhammad Syarif Bando MM. Salah satu poin yang penting yang saya catat adalah bahwa kebijakan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini didasarkan pada konsep perpustakaan yang sesungguhnya, di mana perpustakaan didorong menjadi sumber atau ruang belajar yang terbuka, yang dengan inovasi layanannya mampu melakukan transformasi ilmu pengetahuan, ilmu terapan, dan keterampilan kepada masyarakat pengguna perpustakaan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan kesejahteraan hidup mereka. Mudah-mudahan poin penting ini kita bisa jadikan pijakan bagi kita bersama untuk mengimplementasikan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini di daerah Bapak Ibu masing-masing. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Subandi Sarjoko MSc. Yang terhormat Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia beserta jajaran, yang terhormat para Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi dan Kabupaten Kota, yang terhormat para pustakawan, para pegiat literasi dan hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali sambutan ini, saya ingin mengajak para hadirin dengan penuh hikmat mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Berkat ridhonya, kita semua masih diberi kesehatan dan dapat berkumpul secara virtual dalam kegiatan sosialisasi pelaksanaan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial tahun 2020. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya hormati, saat ini kita sedang menghadapi tantangan yang sangat berat, yaitu pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 yang menyebar di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Penyebaran penyakit menular ini sangat cepat. Sampai dengan awal pekan ini sudah 373 kabupaten kota yang terdampak di 34 provinsi, sementara kita semua belum sepenuhnya siap menghadapi virus corona jenis baru ini. Dalam 3 bulan terakhir, kita telah berupaya melawan laju persebaran virus dengan membatasi kontak fisik dan pergerakan penduduk. Hampir tidak ada pilihan lain. Terlebih kita belum menemukan vaksin virus ini. Oleh karena itu, kita perlu secara cepat mengantisipasi dampak pandemik ini terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Tentu bidang kesehatan masyarakat yang paling merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Meningkatnya jumlah penderita terinfeksi virus corona dalam waktu singkat
telah meningkatkan tekanan yang luar biasa pada sistem pelayanan kesehatan kita. Kita tentu harus mengapresiasi semangat pantang menyerah para tenaga medis di tengah kelangkaan alat-alat kesehatan, termasuk alat pelindung diri atau APD, bagi dokter dan perawat. Kita juga prihatin dengan korban jiwa yang tidak bisa diselamatkan dari virus ini. Saat ini pemerintah berusaha sekuat tenaga untuk mengambil langkah-langkah cepat mengatasi isu-isu ini. Dampak lainnya terkait aspek sosial ekonomi, di mana pemerintah telah mengambil kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di wilayah-wilayah epicentrum dalam rangka membatasi dan memutus rantai penyebaran virus corona ini. Konsekuensinya, mobilitas penduduk dibatasi, khususnya di ruang-ruang publik yang berpotensi kontak fisik dan mempermudah transmisi virus, baik melalui droplet ketika penderita atau carrier atau orang sehat pembawa virus sedang batuk atau bersin, maupun melalui kontak permukaan benda di mana virus masih menempel. Dampak dari hampir berhentinya mobilitas orang ini sungguh luar biasa. Terutama proses produksi di sektor real berkurang karena sebagian besar pekerja diminta bekerja di rumah. Sektor-sektor yang diperkirakan paling terpukul diantaranya adalah industri pariwisata, industri manufaktur, khususnya yang padat karya dan bergantung pada ekspor-impor, kemudian sektor perdagangan, dan sektor konstruksi. Bagi usaha mikro, kecil dan menengah, dan pelaku ekonomi informal yang pendapatan usahanya berputar secara harian, dampaknya sungguh berat. Dan berkurangnya omset usaha hingga yang paling ekstrim kehilangan mata pencaharian. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya hormati, orang bijak mengatakan bahwa selalu ada hikmah dalam setiap musibah. Selain salah satu hikmah yang dapat kita petik, pandemi COVID-19 telah mengubah perilaku masyarakat untuk lebih disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lebih hangat bersama keluarga, lebih mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa, serta lebih efektif dan efisien dalam bekerja. Kami di Bappenas, jauh hari sebelum wabah corona melanda, telah menerapkan integrated digital workplace yang memungkinkan pegawai bekerja secara virtual. Bekerja tanpa harus hadir di kantor. Pada tanggal 16 Januari 2020 yang lalu, Bapak Presiden Joko Widodo meninjau langsung pelaksanaan Integrated Digital Workplace di kantor Bappenas, dan Bappenas menjadi instansi pemerintah pertama yang mengimplementasikan sistem kerja Integrated Digital Workplace ini yang akan diikuti oleh 4 kementerian lainnya. Namun dengan adanya wabah ini, semua kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah telah bekerja secara virtual yang membuat kerja kita menjadi lebih efektif dan efisien. Tentu kami sangat bahagia sekali bahwa wabah ini tidak membawa kita terhenti berkarya. Hari-hari ini kita menjadi sangat terbiasa dengan pola bekerja dari rumah. Menggunakan berbagai aplikasi telekonferensi populer seperti Hangout, Zoom, Skype, Webex, dan kegiatan sosial kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang biasanya kita lakukan secara tatap muka dengan menghadirkan perpustakaan dan para pegiat literasi dari seluruh Indonesia pada satu ruang, kini dapat kita lakukan secara virtual. Tidak dapat dipungkiri, COVID-19 turut berdampak pada perlambatan gerakan literasi di perpustakaan. Pembatasan kegiatan yang melibatkan kerumunan massa dan interaksi antar manusia berdampak pada penutupan layanan perpustakaan dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan literasi berbasis inklusi sosial yang melibatkan partisipasi masyarakat. Pada masa-masa sulit ini, perpustakaan memiliki peran penting di tengah masyarakat untuk turut serta menangani dampak COVID-19. Kehadiran perpustakaan sangat diperlukan untuk melakukan edukasi dan memberikan informasi yang benar mengenai pandemi COVID-19,
serta membangkitkan semangat optimisme, sehingga masyarakat tidak dilanda kepanikan, tapi juga tidak menganggap remeh penyakit ini. Tantangan perpustakaan pada saat ini adalah menyediakan informasi dan pengetahuan secara digital, sehingga dapat diakses masyarakat secara luas. Kami dapat informasi yang menggembirakan. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia telah mengembangkan layanan perpustakaan digital berbasis gawai melalui aplikasi e-Pusnas, yang memungkinkan masyarakat dapat meminjam ribuan judul buku digital secara gratis, cukup melalui ponsel. Menurut data yang kami terima, minat masyarakat meminjam buku digital meningkat tajam hingga 130% selama pandemi ini. Dari 8 sampai 14 Maret 2020, jumlah orang yang mengunduh aplikasi e-Pusnas sebanyak 8.238. Dan ini melonjak tajam, di mana pada periode 29 Maret sampai 4 April 2020 mencapai 42.645 unduhan. Jadi ini 5 kali lipatnya. Kami berharap layanan perpustakaan digital berbasis gawai ini dapat diduplikasi dan dikembangkan oleh perpustakaan umum daerah, sehingga layanan perpustakaan dapat menjangkau masyarakat secara lebih mudah dan merata. Selain menyediakan paket informasi dan pengetahuan tentang virus corona jenis baru ini, perpustakaan juga dapat menyelenggarakan webinar, yakni seminar melalui situs web atau aplikasi berbasis internet. Melalui webinar, perpustakaan dapat memfasilitasi pelatihan aneka keterampilan dan kecakapan hidup berbasis literasi informasi terapan bagi masyarakat terdampak COVID-19. Dengan demikian, peran perpustakaan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat tetap dapat dilakukan meski dalam keterbatasan. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya hormati, pemerintah berupaya menangani pandemi COVID-19 secara serius. Pemerintah tetap fokus pada upaya penguatan fasilitas kesehatan, peluncuran paket stimulus dengan tujuan melindungi kelompok masyarakat rentan dan dunia usaha, serta pemulihan kondisi sosial ekonomi pasca COVID-19. Tentu penanganan COVID-19 perlu kerjasama berbagai pihak, termasuk dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Meskipun wabah COVID-19 masih belum menunjukkan grafik mereda, kita harus terus optimis mengawal agar perpustakaan tetap menjadi ujung tombak pengembangan budaya literasi untuk mendukung inovasi dan kreativitas. Semoga wabah ini segera berakhir dan kita selalu memperoleh kekuatan untuk mengejar cita-cita bersama, mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Terakhir, kami ucapkan selamat bekerja. Semoga forum ini meneguhkan tekad kita, meningkatkan literasi masyarakat untuk kesejahteraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, peserta sosialisasi yang saya hormati. Baru saja kita sama-sama dengar sambutan dari Bapak Dr. Insinyur Subandi Sarjoko MSc selaku Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas RI. Dalam sambutannya, saya mencatat ada salah satu poin yang sangat relevan dengan program transformasi ini adalah bagaimana perpustakaan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui layanan komputer dan internet, melalui layanan teknologi informasi dan komunikasi yang dimilikinya, diharapkan tetap dapat memfasilitasi pelatihan aneka keterampilan dan kecakapan hidup yang berbasis literasi informasi ilmu terapan bagi masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan poin ini bisa menjadi dorongan motivasi bagi kita semua untuk melakukan, mengoptimalkan peran perpustakaan dalam memberikan jalan keluar bagi masyarakat dalam situasi COVID-19 ini dengan mengoptimalkan layanan komputer dan internet. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan
sambutan dari Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Ibu Dr. Anda Woro Titi Haryanti, MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Perpustakaan di 32 provinsi, Kepala Dinas Perpustakaan di 100 kabupaten, dan kepala koordinator program di 32 Dinas Perpustakaan Provinsi dan 100 koordinator di Dinas Perpustakaan Kabupaten, para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kita diberi kesehatan sehingga kita dapat melakukan sosialisasi program revitalisasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial pada hari ini melalui daring dengan menggunakan platform online meeting dengan metode ceramah dan tanya jawab. Bunga kenanga bunga Kamboja, elok nian dipandang mata, niat hati ingin berjumpa langsung dengan Bapak dan Ibu semua. Apa daya COVID telah membuat kita untuk menjaga jarak sementara. Di hati saya, Ibu dan Bapak tetap hadir dengan penuh rasa cinta. Kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir mengikuti acara ini, karena saya percaya dengan bantuan Bapak dan Ibu semua program revitalisasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial akan dapat berjalan baik di 32 provinsi yang mencakup 100 kabupaten dan 200 desa baru yang tersebar di kabupaten yang telah bertransformasi dan melibatkan semuanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya awali sambutan ini dengan menyampaikan jumlah perpustakaan di Indonesia pada saat ini 164.610 dengan kondisi yang sangat bervariasi, dan ini merupakan tantangan bagi kita semua untuk dapat terus mengembangkan dan membina perpustakaan di Indonesia dan membuatnya sesuai dengan standar sehingga dapat memberikan layanan kepada masyarakat yang memerlukan. Mencermati kondisi yang sangat variatif ini, Perpustakaan Nasional bekerja sama dengan pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten melakukan berbagai upaya, antara lain dengan melakukan kegiatan program revitalisasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Program ini merupakan salah satu bentuk tindak lanjut dari Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, di mana peran perpustakaan sangat penting di dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta secara tegas dijelaskan bahwa masyarakat memiliki hak dalam memperoleh layanan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan. Hal ini berlaku untuk masyarakat disabilitas dengan keterbatasan fisik maupun sosial serta masyarakat yang terisolir dan terpencil. Pemerintah berkewajiban untuk menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Selain itu, menciptakan pembelajaran sepanjang hayat. Perpustakaan juga berfungsi sebagai pusat belajar masyarakat, wahana dalam mencari informasi serta rekreasi yang tidak hanya mencerdaskan namun juga memberdayakan masyarakat sehingga memberikan manfaat dan dampak langsung pada peningkatan kualitas dan taraf hidup mereka. Bila masyarakat sudah menyadari dan merasakan secara langsung manfaat layanan perpustakaan bagi kehidupannya, maka dengan sendirinya tingkat kegemaran membaca akan meningkat.
Tingkat pemberdayaan perpustakaan yang tinggi merupakan wujud dari kemampuan literasi masyarakat suatu bangsa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, bahwa perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat yang harus menyediakan informasi bertempat sebagai fasilitas belajar masyarakat. Melalui penyediaan informasi tercetak maupun digital, perpustakaan akan dapat menciptakan masyarakat yang memiliki kemampuan literasi yang tinggi, yang akan mendorong perubahan kualitas hidup mereka menjadi lebih baik. Karena menurut UNESCO, program literasi menghasilkan manfaat yang dapat melampaui dari hasil dari sekolah, khususnya bagi orang dewasa. UNESCO di tahun 2016 menyatakan dengan program literasi untuk orang dewasa menghasilkan berbagai manfaat, khususnya membangun self-esteem, kepercayaan diri, dan empower pemberdayaan dirinya kepada masyarakat. Literasi tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan untuk membaca, menulis, dan berhitung saja, namun juga dapat diterjemahkan untuk mengatasi persoalan, meningkatkan kualitas hidup, dan kesejahteraan. Literasi telah diadopsi sebagai salah satu indikator penting dalam pembangunan yang punya dampak sosial ekonomi. Literasi juga berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi yang membawa kesejahteraan, dan itu perpustakaan akan ikut ambil bagian di dalamnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Perpustakaan Nasional menjalankan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagai upaya nyata mendorong peningkatan literasi masyarakat melalui penguatan fungsi dan kualitas layanan perpustakaan umum di tingkat provinsi, kabupaten, dan bahkan sampai kepada tingkat desa. Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan, serta menawarkan kesempatan berusaha, melindungi dan memperjuangkan budaya dan hak asasi manusia, sebagaimana disampaikan oleh Paul Sturges tahun 2004 di dalam IFLA. Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial tahun ini agak sedikit berbeda dengan program yang sama di tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan adanya pandemi COVID. Pada tahun ini, 100 dinas perpustakaan kabupaten akan mendapatkan 700 eksemplar buku koleksi perpustakaan, 2 unit komputer untuk digunakan pemustaka, 1 unit printer untuk pemustaka, dan 1 unit server. Dan bagi 100 dinas perpustakaan provinsi yang baru bergabung di tahun ini akan mendapatkan 2 unit komputer untuk digunakan pemustaka dan 1 unit server. Sedangkan provinsi yang lainnya yang sudah mendapatkan tahun lalu, tahun ini tidak mendapatkannya lagi. Walaupun demikian, kami harapkan peran perpustakaan tetap dapat ikut dalam menggairahkan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 dengan optimalisasi pemanfaatan layanan TIK perpustakaan untuk menggairahkan ekonomi di tengah wabah COVID-19. Selain program bantuan tersebut, masih akan ada kegiatan BINTEK bagi pengelola perpustakaan provinsi dan kabupaten kota, dan kemungkinan besar ini akan kami lakukan secara online. Dan jika kondisi sudah lebih baik lagi, ya, kita akan mengadakan pertemuan stakeholders meeting nasional dan peer learning meeting nasional. Tempat dan waktunya akan kami sampaikan lebih lanjut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, akhirnya pada kesempatan yang baik ini, saya berharap kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif bagi peserta tentang program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, khususnya bagi 10 provinsi baru yang sedang bergabung. Mari kita bergandeng tangan dan bersinergi untuk mengembangkan perpustakaan untuk kesejahteraan. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan,
dan salam sehat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, peserta sosialisasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang saya hormati, baru saja sama-sama kita dengarkan sambutan dari Ibu Dr. Anda Woro Titi Haryanti MA, selaku Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dalam sambutannya, selain memberikan informasi kegiatan program dan juga stimulan yang akan diberikan kepada perpustakaan provinsi dan perpustakaan kabupaten mitra program, beliau dalam sambutannya tadi menitipkan harapan besar kepada Bapak Ibu semua untuk dapat ikut menggairahkan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 dengan mengoptimalkan pemanfaatan layanan komputer dan internet dengan pendekatan atau melalui pendekatan inklusi sosial. Baik Bapak Ibu peserta sosialisasi yang saya hormati, kalau dari 3 sambutan tadi memberikan arahan, motivasi, dan harapan agar perpustakaan bisa bertransformasi menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang mampu memfasilitasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka. Pada sesi ini, kita akan sama-sama ikuti presentasi dari Ibu Dr. Erlin Sulistianingsih yang akan lebih menjelaskan apa itu konsep program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, bagaimana strategi pelaksanaannya di lapangan, dan sejauh mana dampaknya atau manfaatnya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kesejahteraan mereka. Mari kita dengarkan sama-sama pemaparan dari Ibu Dr. Erlin Sulistianingsih selaku tim leader konsultan pendamping dari PT Makplas Ins. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Romli. Yang saya hormati Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca Perpusnas RI Dr. Andes Denny Kurniadi M.Hum dan jajarannya. Yang saya hormati Direktur BRI Microfinance Center Bapak Agus Rahmadi SPMMMA. Selamat pagi Pak Agus. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi di 16 Provinsi Mitra Program 2020. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten dari 50 Kabupaten Mitra Program 2020. Dan saya hormati Bapak dan Ibu PIC Perpustakaan Provinsi dan Kabupaten untuk program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial tahun 2020. Serta rekan-rekan tim konsultan dan semua yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam gembira. Selamat pagi untuk kita semua. Senang rasanya bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu pejuang perpustakaan yang mampu merubah hidup masyarakat menjadi lebih baik karena layanannya. Dan kita berkumpul di sini walaupun tidak bisa bertemu dalam in person, tapi kita perlu mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena rahmat-Nya maka kita bisa bertemu secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19 ini pada acara sosialisasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, literasi untuk kesejahteraan. Slide Mas Ari. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan, next slide, nama saya Erlin Sulistianingsih. Apabila dilihat dari
background pendidikan saya memang seorang dokter, dan saya 8 tahun berkecimpung di dalam literasi, program literasi untuk masyarakat melalui perpustakaan. Secara pribadi, saya berharap semoga perpustakaan di Indonesia semakin maju dan mampu memberi manfaat nyata seperti yang telah saya alami. Saya bisa menjadi seorang dokter sejujurnya karena perpustakaan. Perpustakaan telah membuka pikiran dan hati saya untuk mempunyai harapan besar terhadap masa depan hidup yang lebih baik. Karena saya berasal dari tempat yang sangat terpencil dan dengan sumber daya yang terbatas. Orang tua saya hidup sederhana dan rasanya jauh sekali punya cita-cita untuk bisa sekolah lebih tinggi. Sehingga perpustakaanlah yang membuka wawasan saya dan memberikan harapan besar kepada saya. Maka saya sangat senang sekali bisa hadir di sini bersama dengan Bapak Ibu walaupun virtual. Semangat dan energi untuk bisa membantu masyarakat seperti saya melalui perpustakaan yang mungkin orang tidak pernah berpikir bahwa ternyata jasa perpustakaan terhadap orang-orang masyarakat seperti saya itu sangat tinggi dan membuat hidup saya jujur lebih baik dibanding dengan masa lalu saya dulu. Next slide. Bapak Ibu sekalian. Ari, next slide please. Mengapa kita sekarang bertemu secara virtual? Walaupun kondisi pandemi COVID-19, tapi kita berusaha sebagai pejuang perpustakaan yang akan memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat bisa bertemu di sini. Bapak Ibu, untuk memberdayakan dirinya supaya kualitas hidupnya lebih baik dan bisa mengembangkan dirinya, manusia membutuhkan akses informasi dan juga fasilitasi untuk saling terkoneksi dengan sumber daya yang ada di sekitarnya. Seperti yang saya alami. Tidak adanya akses informasi dan tidak terkoneksi dengan sumber daya yang ada, itu membuat orang terkungkung dan tidak bisa berbuat sesuatu. Tidak berdaya. Ingin punya harapan, tapi rasanya putus asa dan frustasi. Kemudian, tanpa akses informasi dan terkoneksi dengan sumber daya, manusia tentunya sulit mengembangkan diri untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini menjadi salah satu faktor penyebab angka kemiskinan yang masih mencapai 9,8%. Dan di pedesaan, itu tercatat 14,1%. Apalagi sekarang, situasi pandemi COVID-19 ini. Angka kemiskinan kemungkinan akan melonjak lebih tinggi dari ini. Data dari OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, menyebutkan bahwa 55,4% masyarakat Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikannya ternyata mengalami iliterasi fungsional. Artinya apa? Artinya walaupun mereka sudah selesai sekolahnya, pendidikannya sudah selesai, namun mereka kurang mampu untuk menyelesaikan aktivitas pekerjaannya. Sehingga berujung pada rendahnya sektor produktivitas. Dan ini juga didukung dengan indeks pembangunan manusia yang masih
cukup rendah di bawah 112 negara yang lain dari 188 negara. Bapak Ibu sekalian, melihat kenyataan ini, fakta ini, diperlukan penguatan literasi masyarakat untuk menjawab fakta-fakta tersebut. Pendidikan formal tidak cukup. Perlu kita membantu masyarakat sehingga proses literasi itu bisa terjadi sehingga mereka bisa mampu merubah hidupnya karena mendapatkan akses informasi dan akses untuk bisa saling terkoneksi satu sama lain. Tadi sudah disebutkan oleh Ibu Deputi bahwa UNESCO menyerukan bahwa peran perpustakaan sangat strategis untuk bisa membuat terjadinya proses peningkatan literasi, terutama untuk orang dewasa. Dan UNESCO juga menyatakan bahwa perpustakaan memang sangat kompeten dan dipercaya mampu membuat terjadinya proses literasi masyarakat untuk melengkapi apa yang sudah masyarakat terima dari pendidikan formal. Bapak Ibu sekalian, literasi tidak hanya masalah kemampuan membaca, menulis, menghitung, seperti yang Ibu Deputi sampaikan. Tetapi literasi adalah suatu proses mengasah kemampuan kognitif individu untuk membuat orang mampu menerima informasi, memahaminya, menganalisanya, dan mengaplikasikan dalam hidupnya. Literasi membuat orang bisa membuat hidupnya lebih baik. Sehingga perpustakaan sangat dipercaya untuk suatu proses itu, membangun kualitas SDM yang kompeten di Indonesia. Sementara jumlah perpustakaan seperti sudah disebutkan, itu 164.610. Namun angka kunjungan masih kecil, 0,097%. Maka Bapak Ibu, penguatan literasi melalui perpustakaan menjadi program prioritas nasional tahun 2020 sampai 2024. Dan itu terkandung di dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Dan dilaksanakan untuk penguatan literasi masyarakat melalui pendekatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, sehingga peran perpustakaan sebagai penyedia akses informasi dan sebagai community learning center yang bisa memberi manfaat nyata bagi pemustaka untuk hidup lebih baik bisa ditingkatkan. Bapak Ibu sekalian, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dengan tagline literasi untuk kesejahteraan sudah dilakukan oleh Perpustakaan Nasional sejak tahun 2018. Dan kami persembahkan ini berikut video tentang capaian-capaian yang sudah terjadi tahun 2019. Silakan Mas Ari.
Bapak Ibu, sudah kita saksikan bersama bagaimana transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang sudah dilakukan di 60 kabupaten dengan 500 desa sejak tahun 2018. Ternyata membuat perpustakaan lebih bergairah, lebih mengundang banyak masyarakat untuk berbondong-bondong mereka datang ke perpustakaan, saling terkoneksi satu sama lain, dan memudahkan untuk mengakses informasi-informasi dan pengetahuan yang ada. Bapak Ibu sekalian, kan terlihat di situ bahwa perpustakaan tidak hanya menyasar pada anak-anak sekolah, tetapi juga pada kaum difabel, pada kelompok perempuan, juga kepada masyarakat yang ada di perbatasan. Dan juga sudah banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat nyata. Bahkan dengan situasi negara kita yang sangat rentan dengan bencana alam, perpustakaan berperan di situ, mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat untuk bangkit kembali pasca bencana alam yang meluluh lantakan kehidupan sosial masyarakat. Masih ingat tahun 2018 akhir di Sulawesi Tengah adanya bencana alam gempa bumi dan tsunami yang hebat. Dan perpustakaan di sana ternyata justru yang membangkitkan gairah masyarakat untuk bisa menata kehidupan sosialnya kembali normal seperti sedia kala. Demikian Bapak Ibu, kami persembahkan salah satu video real, kisah nyata yang terjadi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.